Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini di video aku itu aku menunjukkan untuk hasil website web film. Jadi tuh web ini tuh aku buat web ini tuh karena ada tugas ya. Terus di sini aku membuat webnya itu menggunakan Next.js sama Prisma dan MySQL. Nah, di sini kita buka dulu untuk ininya codingannya. Nah, di sini ada beberapa folder yang emang udah terbuat ya. Nah, ini public untuk menyimpan semua fotonya seperti ini. Aku ini terinspirasi dari web buku yang ini. Ya. Jadi waktu bikin webnya ini ya terinspirasi dari web ini karena dia punya fitur yang emang bagus. Nah, kalau misalkan dari ini bentar. Kalau Node Modules ini bawaan ketika kita downloadin Next.js-nya dulu, itu kan beberapa foldernya belum terdownload. Jadi untuk pertama untuk bisa jadi bikin webnya seperti ini, teman-teman membuat folder di File Explorer teman-teman. Terus nanti teman-teman bisa kasih nama foldernya itu apa. Nah, nanti kalau udah teman-teman bisa diklik kanan terus open git bash here. Nah, habis open git bash here nanti teman-teman bisa ketik kode ya. Ini aku lihat tutorial juga kan di YouTube, jadi aku gak bisa jelasin secara spesifiknya. Ya, aku pakai Next.js kan untuk bikin webnya itu. Nah, dan ini tampilan hasil web yang udah dibuat juga ya. Ini mau aku refresh dulu. Nah, ini jadi di sini aku membuat website webbook, tapi ini terusan ini film ya, tapi ini aku bikinnya yang book karena di video tutorial itu web filmnya itu dia anime gitu untuk yang itu, tapi kita tidak boleh untuk yang anime. Jadi aku memilih untuk bikin web si buku ini. Terus dari tampilan awal sini, di sini ada fitur daftar ya. Jadi sebelum teman-teman login itu daftar. Nah, di sini daftar akun baru, berarti daftar akun yang emang belum pernah sama sekali untuk login gitu. Nah, di sini dari ini ada codingannya di file aku. Bentar nih. Di file aku untuk pembuatan si loginnya ini. Aku ambil dari di folder API, di folder out, ini login.
Nah, login sama register ini menggunakan JS, spek JS di sini. Aku rapin dulu. Nah, di sini ini untuk login. Jadi user di sini bisa login ya dari si kode ini. Tuh, dia ada untuk yang namanya handle submit untuk mensubmit si ketika misalnya diklik nggak salah, setahu aku gitu. Nah, kita balik lagi ke hasilnya. Di sini kan kita belum punya yang namanya data kita ya. Ini aku udah punya karena sudah beberapa banyak yang udah pernah aku coba buat websitenya. Nah, di sini kita mau masukin daftar akun baru. Misalkan kita pakai emailnya. Ini passwordnya minimal tuh harus 6 karakter. Jadi kalau misalnya passwordnya di kurang dari 6 karakter ini, dia akan menunjukkan pesan error nantinya. Kita konfirmasi passwordnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita klik si tombol daftar ini, maka dia akan menampilkan halaman yang emang itu halaman itu ke halaman login. Jadi setelah buat akun baru di register ini, dia akan menunjukkan halaman untuk login karena ini kan udah kita masukin si usernya ini. Nanti dia akan ke halaman login untuk masuk ke halaman si webnya itu, gitu kan. Nah, ini. Nah, sekarang ini aku mau klik daftar ya. Klik daftar. Nah, ini kita klik daftar dulu. Nah, password harus minimal 6 karakter. Tuh. Ini tadi aku masukin password 1, 2, 3, 4, 5, dia nggak mau. Nah, dia akan memunculkan pesan error seperti itu. Nah, ini aku masukin 6 karakter. Nah, setelah daftar. Nah, dia akan ke halaman login, Kak. Padahal kan kita udah daftar. Nah, akunnya itu bakal tersimpan akan kayak gini atau emang dia nggak mau disimpan. Sini aku nggak mau disimpan. Kita simpan aja lah. Nah, sini. Nah, ini karena tadi kita udah buat si akun sintagima.com ini di register, maka dia menampilkan halaman berikutnya ke si login. Nah, kita mau login. Nah, ini bentar. Nah, jadi di sini berarti ini user yang tadi kita masukin, dia sudah berhasil aktif di webnya ini. Nah, di sini ada di pojok kanan ini ada halo nama user yang udah kita buat tadi. Nah, terus di sini aku mau coba untuk klik salah satu data bukunya. Ya, misalkan ini. Nah, di sini di bagian navbar bagian atasnya ini ada nama usernya, ada logot sama beranda. Nah, di sini kita bisa berkomentar atas
buku ini tuh seperti apa. Nah, di sini ada kolom komentar. Nah, misalkan di sini aku mau tulis ini menarik sekali. Atau kita ini aja jangan gede-gede. Nah, kalau misalkan kita kirim komentarnya, nah dia akan masuk seperti ini. Buku ini menarik sekali untuk dibaca. Jadi, kalau misalkan kita refresh, nah, ini kan ini udah kita refresh. Nah, ini dia akan tetap di sini, di komentar ini. Nah, kalau teman-teman mau menghapus komentarnya, itu bisa. Tapi, untuk penghapusan komentar ini, dia harus sesuai dengan user yang kita login di sini, ya, usernya. Jadi, kita tidak bisa mengakses atau menghapus user dari user ini di komentarnya, ini, buku ini, gitu. Seperti itu. Jadi ini kita sudah berhasil untuk berkomentar. Di sini juga kita nih kita hapus dulu. Nah, ini kita hapuskan ininya udah bisa. Terus kalau misalkan kita kembali ke beranda, dia akan menampilkan halaman beranda seperti ini lagi. Terus kalau misalkan kita log out, nah, maka dia akan logout keluar, seperti itu, ya. Nah, sekarang ini untuk dari codingan ini membuat web movie atau web film, tapi aku pakainya ini, web buku jadinya. Sebenarnya ini yang disaranin itu dari saranin dari video tutorial itu bikin web movie, tapi kan di video tutorial itu dia anime gitu bikin webnya, jadi katanya nggak boleh anime itu, nggak boleh pakai yang web anime itu, jadi kita harus bikin sendiri gitu, tapi tutorial dari sana. Nah oke. Selanjutnya di sini aku mau menjelaskan bagian-bagian kode dari project web film tadi. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat struktur folder bawaan dari si Next.js-nya, yaitu dari app routers-nya kan, terus sama Next.js-nya. Nah, di sini di bagian sidebar ini ada folder app. Nah, ada folder app, dia ada folder yang namanya nggak dari src terus app. Nah, di folder app ini banyak beberapa folder supaya terlihat lebih rapi. Terus di folder skema Prisma, nah di sini isinya itu struktur si database-nya. Jadi di sini aku bikin dua model utama. Yang pertama model user dan comment. Ya, yang model user ini dia tuh mempunyai field ID, name, email, dan password. Nah, create sama update. Sedangkan comment dia hanya mempunyai ID, ID, content, book, user ID sama user. Gitu. Nah, di sini kita lihat immigration ya. Nah, jadi bentar aku lupa. Di library ini ada Prisma.js. Nah, di Prisma.js ini dia tuh buat inisialisasi si Prisma CLIent-nya. Nah, biar nggak double ke koneksi ke database waktu di development-nya. Nah, di sini juga ada out ya. Nah, out ini isinya konfigurasi buat si Next out ini. Jadi,
out ini kan isinya ada folder si login sama register. Nah, berarti dia itu dia tuh login untuk apa sih sebenarnya? Pokoknya di mana si folder out ini fungsinya untuk di mana si user ini memasukkan email dan password, terus dicek ke database, passwordnya harus di Btrip JS dulu supaya biar aman si passwordnya itu. Jadi nggak sembarangan user bisa mengaksesnya gitu. Terus di folder ini ada folder di ini ada API. Nah, API ini aku bikin beberapa folder kan, ada out, ada apa lagi nih? Ada comments. Nah, ini tuh untuk out ini tadi kan seperti yang aku bilang untuk login atau logout ya. Nah, terus sedangkan kalau misalkan untuk register ini buat daftar user baru untuk simpan ke dalam database ya. Nah, untuk comments ini dibuat dan dikirim ke komentar seperti itu. Nah, jadi ini untuk fungsi post dan get-nya di comments out nih. Nah, ini yang aku bilang. Nah, kalau udah, sekarang kita buka di bagian folder app bukunya. Nih, buku atau kita ke buku atau ID ya. Nah, di sini di halaman buku ini, nih aku klik dulu. Nih. Ini kan dia ada tiga file. Nah, masing-masing file ini dia itu apa gimana aku jelasin ya? Pokoknya dia untuk di bawahnya itu nanti kita balik ke handle submit. Coba kita cari handle submit. Nah, pokoknya di bagian di halaman detail bukunya, dia itu kalau misalkan usernya ini bentar. Jadi di API terus comments di route juga dia ketika misalkan user itu belum login, jadi dia nanti akan diotomatiskan ke arah halaman login dulu ya. Jadi kayak gitu. Terus dia juga bisa, nah tapi kalau ini kayaknya komen deh. Kalau komen ini dia untuk komen tadi. Nah kalau register sama login itu masuk gitu. Udah aku bingung jelasin ini. Kayak gitu. Ya. Terus nah, kita ke package JSON. Nah, di package JSON ini dia itu root atau halaman home si nampilin daftar buku tadi ya di package JSON. Tapi di sini untuk package JSON ini dia untuk apa ya nih? Bisa dibilangnya wait. Ya, tapi di sini kan ada yang namanya layout.js dan package.js. Aduh, sorry. Nah, iya nih. Jadi di package.js dia itu untuk root si app halaman home untuk nampilin daftar bukunya dah. Nah, sedangkan di layout.js dia itu adalah session atau provider biar si data login ini bisa dipakai di semua halaman. Seperti itu.
Nah, jadi tadi sebelum tampilannya seperti tadi, itu ada untuk quick setup-nya untuk beberapa langkah. Teman-teman, yang pertama itu setup database. Jadi teman-teman jalankan untuk membuat si database-nya terlebih dahulu. Ya, di terminal sini juga bisa, atau di mana di file folder atau bisa dari Gitbash atau CMD. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa ketik MySQL uroot untuk membuat database. Jadi ini panggil dulu. Terus jangan lupa diaktifkan dulu untuk XMPP-nya kan. Nah, habis itu setelah dia memunculkan perintah untuk MariaDB non ini, ya, lalu kita masukin aja buat database-nya. Apa nama database-nya? Web film. Ya udah, oke. Sudah di-ACC dengan si localhost-nya, si database MySQL-nya ini. Nah, itu karena kita sudah nggak pakai ini, kita ke exit. Nah, habis itu selanjutnya kita jalankan npx prisma generate. Nah, di sini kan perintahnya juga npx prisma generate. Jadi teman-teman sebelum ini ya, teman-teman harus mengupdate si env ini ya, si URL-nya, si nextout URL-nya, localhost-nya bukan localhost 3036, tapi 3000 gitu. Nah, di sini tadi yang aku ubah di bagian sini itu di bagian public base URL. Pastinya dia ambil dari https api sampleapis.com. Nah, terus di dalam di database URL-nya ya, jadi diganti seperti ini, sama nextout-nya juga diganti. Jadi localhost 3000. Nah, habis di npx prisma generate, dia akan berhasil. Tuh, dia berhasil kan? Nah, ini nanti aku menunjukkan pesan seperti ini, sudah berhasil. Ya. Nah, selanjutnya npx prisma migrate. Nah, npx prisma generate ini, mana sih bentar perintahnya? Nah, ini prisma generate prisma migrate, sorry guys. Prisma migrate dev terus name terus init. Nah, dia itu nanti akan migration si yang ada di env ini tadi yang udah kita ubah ya, untuk database-nya, nextout secret sama nextout URL-nya. Nah, di migration. Nah, sudah selesai tuh di migration, dia akan menunjukkan hasil seperti ini. Nah, habis itu nanti teman-teman bisa di npm run dev. Kenapa pakai npm run dev? Karena kita di sini pakainya Next.js, Tailwind, sama apa ya? Kayaknya nggak ada Tailwind, sorry guys. Kayak Next.js ya. Iya, Next.js, aku lupa. Oh, kayaknya. Nah, dia pakai Next.js kan. Seperti itu. Terus itu harus di npm run dev. Teman-teman bisa untuk klik si lokal ininya ya. Jadi ketika udah di npm run dev, dia akan menunjukkan hasilnya yang ini gitu, yang tadi kita ini. Nah oke. Selanjutnya bentar. Nah, di sini aku masih tahu di nextout ini dia itu fungsinya untuk si login, si user ini login atau registrasi itu biar terautentikasi ya. Nah, karena kita di sini pakai Tailwind CSS, Post CSS. Nah, Tailwind Post atau CSS seperti ini. Tahu kok aku bikin web ini waktu itu, waktu aku pertama nyoba bikinnya Tailwind, soalnya video tutorialnya ada Tailwind gitu kan, kalau menurut aku.
Nah, pakai ini tuh supaya biar bisa si build bareng sama si Next.js-nya. Gitu. Nah, yang aku maksud nih di bagian sini. Bentar. Nah, jadi dia ini web film yang berbasis Next.js yang dia nyambung sama database. Jadi kita buka database ini tadi. Kita udah bikin database ini. Nah, ada command, ada user, sama Prisma migration. Ya. Nah, jadi semua tadi kode-kode yang udah aku jelasin itu ada semua fungsinya ya. Nah, ini kalau ini kan Node modules ini udah bawaan dari si waktu kita bikin ya menggunakan Next.js-nya. Terus src ini kita bikin sendiri foldernya. Ya, aku bikin sendiri foldernya. Ini juga Prisma.js. Nah, Next.js ini udah bawaan semuanya dari si itunya tadi waktu downloadnya. Sebenarnya aku punya satu web lagi, cuman itu belum aku kelarin. Yang udah kelar aku yang ini, gitu. Jadi aku bikin web ini untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Gitu, teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya, udah bisa login, daftar, atau register. Terus ini juga kita bisa nyari pencarian, misalkan di sini adalah kita cari datanya. Nah, ada nih vampir. Tuh. Ada banyak kan tuh. Ada Harry Potter. Nah, ini yang untuk yang horor-horor gitu kan. Nih ada The Vampire Armand. Ada vampir. Nah, ini ya. Berarti ini sudah berhasil fiturnya untuk search, terus untuk login, daftar, sampai bisa komentar. Ya. Oke. Itu untuk beberapa yang untuk hasilnya ini ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Belum aku tutup ya. Nah, itu mau aku sedikit tambahan. Nah, jadi di bagian next config my.js ini, ya, yang converse open library, pokoknya ini, converse open library, ORG, dia tuh tempat si ambil cover bukunya ini, buku atau film. Nah, kalau pledge help gini tulisannya ya. Nah, dia tuh tempat ambil si gambar dummy atau kalau enggak cover aslinya. Jadi itu artinya di React compiler ini kan dia true. Nah, artinya fitur React itu terbaru. Jadi webnya menjadi apa ya? Kalau di sini kalau menurut bahasa lebih cepat atau efisien pakai si React compiler ini. Terus sedikit tambahan biar supaya jelas. Ada folder next, ada dev, ada types, ada build. Nah, ini semua bawaan ketika kita mendownload si Next.js-nya itu. Kan terus di search app, di out, login, register. Nah, ini file yang tadi user sama login ini, yang login itu, enggak. Ya, yang register itu nanti dia tuh, pokoknya user menyimpan data untuk nama, email, sama password.
Terus kalau misalkan komen, dia menyimpan komentar setiap user yang masuk ke webnya tersebut. Ya, seperti itu. Itu aja sih untuk sedikit tambahan dari akunya. Ya, karena aku nggak sempet ini terminalnya nggak sempat aku record juga karena takutnya itu mengalami kendala error. Bukan takutnya sih, udah error di atas nih. Tuh, udah error. Karena aku lupa. Gitu. Nah, sama mau tambahan lagi satu lagi. Di skema ini Prisma nah, yang user ini sedikit tambahan ya. Untuk table, dia table untuk menyimpan data pengguna. Jadi setiap orang yang daftar akun, datanya masuk ke dalam sini gitu. Dia akan ada email, password, dan lainnya itu. Nah, terus ada comments. Nah, si comments ini itu hubungannya ke table komentar. Artinya, jadi satu user ini bisa punya banyak komentar. Jadi, di dalam websitenya ketika masuk si user ini, dia akan mempunyai semua komentar. Jadi, dia bisa mengkomentarin semua kategori buku yang ada di sini. Itu semuanya. Ya. Nah, jadi di sini ID. Kenapa dia pakai ID? Karena dia tuh ID. Jadi si user ini ID itu unik ya. Jadi setiap user ini dibuat otomatis jangan menggunakan Quilt nantinya. Quilt ini nih. Gitu. Terus ada name itu nama pengguna. Email ini juga sama, dia tipe ininya unique Q ya. Nggak boleh sama dengan user yang lainnya. Misalkan kita punya satu user namanya sinta@gmail.com, terus kita mau buat satu user lagi, itu nggak bisa sama karena emailnya nggak bisa sama karena email itu unik, jadi dia harus beda, nggak boleh sama dengan user yang mau kita buat lagi gitu. Terus password itu buat user yang udah ada gitu. Nah, terus create add nih, itu tanggal akun dibuat, sama update the time itu tanggal terakhir akun diubah. Nah, hubungannya dengan comments itu udah sama tadi yang aku jelasin. Dia tuh hubungannya itu ke komentar yang ditulis dengan si user ini. Jadi user ini bisa mengkomentar si webnya itu. Nah, selanjutnya di komen. Kalau di komen ini simpel aja sih sebenarnya. Jadi komentar ini dia bisa mengkomentar di setiap buku atau film. Ya. Jadi konten ini ya sama book ID. Nah, dia tuh buat tahu si komentar itu tulis di buku atau di film mana gitu kan. Terus dan user ID nih, ada user ID kan. User ID itu buat tahu siapa yang nulisnya. Jadi karena kita pakai onDelete dan Cascade. Nah, jadi kalau misalnya user dihapus itu semua komentar juga ikut dihapus otomatis, seperti itu. Nah, ini juga sama, ID itu unik, kontennya itu isi komentar. Book ID-nya ini, dia itu ID dari buku atau filmnya gitu, yang ambil dari luar. User ID ya pasti untuk ID user yang nulis komentar. Nah, user itu dia untuk relasi ke table user. Seperti itu. Ini akan ada relation field user ID reference on delete Cascade gitu kan. Nah, ini untuk indeks, ya itu buat ngecepat pencarian berdasarkan book ID dan user ID. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku untuk tambahannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.